seorang suster muda dari Manado yang sejak kecil bercita-cita mengabdikan hidupnya di biara. Tiba-tiba membuat keputusan mengejutkan. Ia meninggalkan jubah sucinya, keluar dari biara, dan bersyahadat. Pertanyaannya, apa yang membuat seorang biarawati rela meninggalkan jalan yang sudah ia tempuh bertahun-tahun? Apakah ini sekedar pilihan emosional? Atau ada kebenaran besar yang ia temukan? Latar belakang. Helena lahir dan tumbuh di Manado, sebuah kota yang terkenal dengan keramahannya, keberagaman budayanya, dan kehidupan rohani yang begitu kuat. Sejak kecil, Helena berbeda dari anak-anak lain di sebayanya. Jika teman-teman kecilnya bercita-cita menjadi dokter, guru, atau perawat, Helena justru memiliki tekad yang tak biasa. Ia ingin menjadi seorang biarawati. Ada semacam panggilan jiwa yang mendorongnya untuk mengabdikan hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Bahkan sejak usia belia, Helena tumbuh dalam keluarga yang taat beragama. Ia rajin mengikuti misa, aktif dalam kegiatan gereja, dan terkenal sebagai gadis yang lembut serta penuh kasih pada siapa saja. Dalam pandangan keluarganya, Helena adalah kebanggaan. Mereka yakin bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi suster yang sepenuhnya mendedikasikan hidup bagi pelayanan. Seiring waktu, tekad itu semakin kuat. Ketika remaja lain sibuk mencari jati diri, Helena sudah mantap melangkah menuju biara. Di lingkungan tempat ia tinggal, Helena dihormati. Banyak yang kagum karena seorang gadis muda berani mengambil jalan hidup yang tak mudah, meninggalkan kenyamanan dunia demi kehidupan rohani. Helena sendiri merasa bahwa pilihannya adalah jalan yang paling benar. Ia membayangkan hari-hari indah di biara, penuh doa, pelayanan, dan kedekatan dengan Tuhan. Akhirnya, saat usianya cukup, Helena masuk ke biara Katolik. Hari itu terasa seperti puncak cita-citanya. Dengan jubah putih sederhana, ia memulai hidup barunya. Setiap doa, setiap tugas, ia jalani dengan tulus. Tak jarang, Helena menangis dalam doanya, meminta agar Tuhan terus menguatkan langkahnya. Namun, Helena tidak tahu bahwa perjalanan hidupnya di biara hanyalah awal dari cerita yang lebih panjang. Sebuah cerita yang kelak akan mengubah jalan hidupnya secara total. Karena di balik dinding biara yang tenang, Tuhan menyiapkan pertemuan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Awal pertemuan Helena dengan pasien muslim. Hari-hari di biara dan rumah sakit Katolik terasa begitu rutin bagi Helena. Ia bangun pagi, berdoa bersama dengan para suster lainnya, lalu bersiap melayani pasien. Kehidupannya sederhana, penuh disiplin, dan teratur. Namun di balik keteraturan itu, Helena mulai menyadari ada hal-hal yang pelan, tapi pasti menggugah hatinya. Sebagai perawat, ia tak hanya mengurus pasien Katolik, tapi juga mereka yang datang dari berbagai latar belakang. Manado memang dikenal dengan keberagamannya. Helena pun sering bertemu dengan pasien muslim. Dan disinilah sesuatu yang baru mulai ia rasakan. Suatu hari, ia merawat seorang pasien muslim yang kondisinya cukup parah. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat, tapi di bibirnya selalu terucap doa lirih. Helena tidak terlalu mengerti, tapi ia mendengar dengan jelas kalimat asing namun indah. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Helena penasaran, bagaimana bisa seseorang yang tengah menanggung sakit begitu berat masih sanggup mengucapkan syukur? Bagaimana mungkin di tengah derita ia masih bisa berkata dengan tenang bahwa semua kembali kepada Tuhan? Rasa penasaran itu tidak berhenti sampai di situ. Helena mulai memperhatikan pasien muslim itu. Ada yang tetap berusaha sholat meski tubuhnya lemah. Ada yang berulang kali menyebut kata tawakal. Kata itu menusuk hatinya. Ia belum paham artinya, tapi dari wajah pasien-pasien itu, ia melihat kedamaian yang nyata. Suatu ketika, Helena memberanikan diri bertanya dengan nada hati-hati. Ia berkata kepada keluarga pasien, "Apa artinya tawakal? Mengapa kalian terlihat begitu sabar?" Sang keluarga tersenyum dan menjawab singkat, "Tawakal artinya menyerahkan segalanya kepada Allah. Kami percaya apapun yang terjadi, Allah sudah menyiapkan yang terbaik." Jawaban sederhana itu justru membuat Helena gelisah. Ia pulang ke biara dengan hati berdebar. Malam itu, ia termenung lama. Apakah selama ini ia benar-benar memahami makna pasrah kepada Tuhan? Ataukah ada sesuatu yang belum pernah ia rasakan?
Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya. Diam-diam, benih rasa ingin tahu tentang Islam semakin tumbuh. Dan dari sinilah perjalanan panjang menuju sebuah keputusan besar mulai terukir. Diam-diam mengikuti kajian Islam. Hari-hari Helena semakin dipenuhi rasa penasaran. Ia tidak bisa melupakan kata tawakal yang pernah ia dengar dari pasien muslim. Kata itu seperti terus bergaung di telinganya. Setiap kali ia melihat seseorang berdoa dengan penuh ketenangan, hatinya bertanya, apa rahasia di balik keyakinan mereka? Suatu malam, ketika ia kembali ke biara setelah bertugas, Helena membuka buku catatan kecilnya. Ia menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Bagaimana orang muslim bisa begitu yakin bahwa semua ada dalam kendali Tuhan? Bagaimanakah Al-Quran, kitab yang murni tanpa perubahan? Apakah benar Nabi Muhammad adalah nabi terakhir? Pertanyaan itu tidak ia bagi pada siapapun, karena ia tahu resiko yang harus ia tanggung jika ketahuan. Namun, rasa ingin tahu itu semakin menguat. Hingga suatu hari, ia memberanikan diri pergi ke toko buku. Dengan hati-hati, ia membeli sebuah buku pengantar Islam yang sederhana. Helena membacanya diam-diam di malam hari, ketika semua suster lain sudah terlelap. Dari buku itu, ia menemukan hal-hal baru tentang Islam yang begitu menekankan tauhid, tentang sholat 5 waktu yang menjadi tiang hidup seorang muslim, hingga tentang kisah para nabi yang ternyata juga dikenal di dalam Al-Quran. Semakin ia membaca, semakin banyak hal yang membuatnya tertegun. Tak cukup dengan buku itu, Helena kemudian mencari cara lain. Ia mendengar ada kajian Islam rutin di sebuah rumah kecil tak jauh dari rumah sakit. Dengan menyamar sebagai orang biasa, tanpa seragam biara, Helena memberanikan diri datang. Awalnya ia hanya duduk di sudut, mendengarkan. Tapi dari sana, ia merasakan ketenangan yang berbeda. Setiap kata yang disampaikan Ustadz terasa menembus hatinya. Tentang keesaan Allah, tentang kehidupan setelah mati, tentang pentingnya sabar dalam ujian. Helena merasa seperti sedang menemukan potongan puzzle yang hilang dalam hidupnya. Namun di sisi lain, ada rasa takut yang tak pernah hilang. Bagaimana jika seorang jemaat gereja melihatnya di kajian itu? Bagaimana jika para suster lain tahu bahwa ia sedang membaca Al-Quran? Bisa jadi ia diusir, bahkan dianggap mengkhianati jalan hidupnya. Malam-malam Helena pun berubah menjadi pergulatan batin, antara rasa takut dan rasa penasaran, antara kenyamanan hidup di biara dan kerinduan untuk menemukan kebenaran sejati. Ia mulai merasakan dua dunia yang saling bertabrakan dalam dirinya. Di satu sisi, ia tetap menjalani rutinitas doa di biara. Di sisi lain, hatinya terus bergetar setiap kali mendengar ayat Al-Quran dibacakan dalam kajian. Hingga suatu malam, setelah pulang dari kajian, ia duduk lama di kamarnya. Air matanya mengalir tanpa sadar. Ia berbisik lirih, "Ya Tuhan, jika memang Engkau yang menuntunku ke jalan ini, maka kuatkanlah hatiku." Itulah malam di mana Helena semakin yakin perjalanan hidupnya tak akan pernah sama lagi. Keputusan besar dan ujian berat Helena. Hari-hari berlalu dan pergulatan batin Helena semakin kuat. Ia sudah terlalu jauh melangkah dalam pencarian kebenaran. Namun, bayangan masa depannya masih dipenuhi keraguan. Di biara, ia masih dihormati sebagai suster muda yang penuh semangat. Tapi jauh dari dalam hatinya, Helena tahu bahwa dirinya tidak lagi sama. Suatu sore, setelah bertugas di rumah sakit, Helena menghadiri kajian kecil yang membahas tentang syahadat. Ustadz yang membimbingnya berkata, mengucapkan syahadat adalah pintu masuk ke dalam Islam. Tapi ingat, setelah itu ujian akan datang. Hidayah adalah hadiah, tapi istiqomah adalah perjuangan. Kalimat itu membuat Helena terdiam. Ia sadar, jika ia benar-benar masuk Islam, maka jalan di depannya tidak akan mudah. Ia harus meninggalkan biara, kehilangan identitas yang ia bangun sejak kecil, dan mungkin menghadapi penolakan dari keluarganya serta orang-orang yang ia cintai. Malam itu, Helena duduk lama di kamarnya di biara. Di depannya terbuka Alkitab yang sudah lama menemaninya. Sementara di tangannya ada sebuah buku kecil tentang Islam yang baru ia baca. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berdoa dengan penuh kebingungan. "Tuhan, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Aku hanya ingin mendekat kepadamu." Beberapa minggu kemudian,
Saat hatinya semakin mantap, Helena mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia keluar dari biara. Keputusan itu ibarat gempa yang mengguncang seisi keluarganya. Orang tua dan saudara-saudaranya tidak percaya. Mereka merasa Helena telah membuang janji suci yang sudah ia pilih sejak kecil. Sebagian menuduhnya terpengaruh, ada yang menangis, ada pula yang marah. Helena hanya bisa menunduk dengan air mata. Ia tahu kata-kata apapun tidak akan mampu menjelaskan gejolak yang ia rasakan di dalam hati. Tapi keberanian itu sudah terlanjur ia ambil. Dengan hati bergetar, Helena datang ke sebuah masjid kecil bersama seorang sahabat yang ia kenal di kajian. Di hadapan ustadz dan beberapa saksi, ia mengucapkan kalimat syahadat dengan suara terbata-bata namun penuh keyakinan. Allahu Akbar, seru jemaah yang hadir. Sementara Helena menangis sejadi-jadinya. Ia merasa beban berat yang selama ini menekan dadanya tiba-tiba luruh. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan kedamaian yang benar-benar dalam. Sejak hari itu, ia memilih nama baru, Salma, yang berarti kedamaian. Nama itu menjadi simbol kelahiran dirinya yang baru. Bukan lagi Suster Helena, melainkan seorang muslimah yang berjalan di jalan tauhid. Namun, perjalanan tidak lantas menjadi mudah. Setelah keluar dari biara dan memeluk Islam, Salma harus hadapi ujian demi ujian. Ia kehilangan rumah, dicemooh sebagian kerabat, bahkan sempat dianggap tersesat. Tapi Salma tetap teguh. Ia yakin ketika seseorang memilih jalan Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Dan benar saja, meski penuh tantangan, Salma menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Kehidupan baru Salma sebagai muslimah dan apa kabar sekarang? Setelah resmi memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Salma, hidupnya seolah dimulai dari titik nol. Tidak ada lagi rutinitas doa di biara. Tidak ada lagi jubah putih yang dulu menjadi simbol pengabdiannya. Sebagai gantinya, kini Salma belajar melafalkan doa dalam bahasa Arab, mengenakan kerudung sederhana, dan berusaha menata hari-harinya dengan sholat 5 waktu. Awalnya semua terasa berat. Membaca Al-Fatihah saja ia terbata-bata. Berpuasa di bulan Ramadan menjadi tantangan besar, apalagi ketika tubuhnya masih harus bekerja keras merawat pasien di klinik. Namun, di balik semua kesulitan itu, Salma merasakan sebuah kedamaian yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Ada cahaya baru yang menyinari hatinya. Ia sering merenung, dulu aku pikir kebahagiaan hanya bisa ditemukan di dalam biara, lewat doa-doa panjang dan pelayanan rohani. Tapi ternyata ketenangan sejati justru aku temukan ketika bersujud langsung kepada Allah. Meski keluarganya masih sulit menerima, Salma tidak berhenti mendoakan mereka. Ia yakin suatu hari Allah akan melunakkan hati mereka. Bahkan beberapa tahun kemudian, hubungan dengan keluarganya perlahan membaik. Mereka mulai melihat bahwa Salma tetaplah Helena yang penuh kasih. Hanya saja kini dengan jalan hidup yang berbeda. Di klinik tempat ia bekerja, Salma tetap melayani siapa saja tanpa memandang agama. Pasien Muslim, Katolik, Protestan, Hindu, semua ia sambut dengan senyum dan kasih sayang. Banyak pasien yang kagum karena meskipun ia memilih jalan baru, dedikasi dan pengabdiannya tidak berubah. Lebih dari itu, Salma kini juga aktif dalam komunitas mualaf. Ia kerap menjadi penyemangat bagi mereka yang baru saja bersyahadat, terutama bagi para perempuan yang menghadapi ujian berat dari keluarganya. Dengan lembut ia berkata, "Aku pernah berada di posisi kalian. Aku tahu sakitnya ditolak orang-orang terdekat. Tapi yakinlah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang tulus mencari kebenaran." Lalu, bagaimana kabar Salma sekarang? Ia menjalani hidup sederhana bersama komunitas muslim di Manado. Ia tetap bekerja di bidang kesehatan, tetap tersenyum melayani pasien, dan semakin tekun mendalami ilmu agama. Sesekali ia menjadi narasumber dalam kajian mu'alaf, menceritakan perjalanannya dari seorang suster menjadi seorang muslimah. Salma hidup dengan prinsip yang ia pegang teguh. Mengabdi kepada manusia adalah bagian dari mengabdi kepada Allah. Dan itulah yang terus ia lakukan, hari demi hari, dengan penuh syukur dan cinta. Pertanyaan yang membelah opini. Kisah hidup Salma yang dulu dikenal sebagai Suster Helena dari Manado menunjukkan bahwa hidayah Allah bisa datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Dari seorang gadis kecil yang bercita-cita mengabdikan diri di biara,
menjadi suster muda yang penuh semangat, hingga akhirnya mengambil langkah besar, meninggalkan semua itu demi bersyahadat. Namun, di balik keputusan itu tersimpan pertanyaan besar. Apakah Helena atau kini Salma telah mengkhianati jalan lama yang ia pilih sejak kecil? Atau justru ia adalah seorang pemberani yang berhasil menemukan kebenaran sejati? Bagi sebagian orang, tindakannya mungkin dianggap nekat, bahkan salah. Tapi bagi yang lain, keputusan itu adalah bukti nyata bahwa ketika cahaya hidayah menyentuh hati, tidak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Dan disinilah kita diajak merenung. Kalau seorang suster yang hidupnya begitu dekat dengan dunia rohani saja bisa tersentuh oleh keindahan Islam, bukankah ini menjadi tanda bahwa Islam memang agama yang mampu menenteramkan jiwa siapa saja tanpa pandang latar belakang? Tapi tunggu dulu, apakah benar kisah seperti ini hanya sekedar kebetulan atau ada rencana besar dari Allah di balik setiap langkahnya? Pertanyaan ini tentu membelah opini. Ada yang melihatnya sebagai sebuah pengkhianatan, ada pula yang melihatnya sebagai puncak pencarian kebenaran. Lalu, bagaimana menurut Anda? Jika kisah ini membuat Anda terharu atau membuka mata, jangan lupa tinggalkan komentar Anda di bawah. Mari kita diskusikan, apakah Salma seorang pengkhianat atau seorang pejuang kebenaran? Dan tentunya bantu sebarkan kisah inspiratif ini dengan cara tekan tombol like sebagai bentuk dukungan dan subscribe channel Jejak Abadi agar tidak ketinggalan kisah-kisah mu'allaf lainnya. Share video ini kepada sahabat Anda, keluarga, atau siapa saja agar semakin banyak yang mendapat inspirasi dan pelajaran berharga. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya hanya di channel Jejak Abadi. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.